One Kawan TV1. Apa kabar pemirsa One Kawan TV1 dan Racikan Berita? Semoga pemirsa di rumah ataupun dimanapun berada. Saya Dule Duance. Hari ini berkesempatan mewawancarai Profesor Yudin. Ya, beliau sebenarnya sangat susah ya di telepon, diajak juga pas ya undang-undang kabur juga. Ya kan, karena beliau sibuk banget. Saat ini Profesor Yudin ini dia ada di Presidium Forum Negarawan. Nah, kita hari ini mungkin akan berbicara tentang kasus yang terjadi di Pulau Rempang, Galang, Provinsi Riau ya. Dan ini menjadi menarik dikarenakan tersebarnya isu-isu atau hoak atau apapun yang mengakibatkan ketidaknyamanan mungkin bagi pemerintah, mungkin juga bagi pendengar, mungkin juga bagi investasi, ya kan, atau investor, mungkin juga bagi kalangan masyarakat, terutama di masyarakat yang tinggal di Kepulauan Rempang itu. Nah, kalau berbicara tentang masalah investor dan investasi, saya akan menanyakan hal ini kepada Profesor Yudin karena beliau pengalaman tentang hal itu. Namun perlu kita garis bawahi bahwa Rempang ini menjadi menarik, menjadi trending topik di dalam seminggu ini dikarenakan banyak mencipta berita yang mungkin benar, yang mungkin juga belum tentu kebenarannya. Tapi kita tidak berbicara tentang masalah kasus pukul memukul, lalu kejar-kejaran polisi aparat dengan masyarakat setempat, ada yang diperiksa gara-gara dia membuat membantu memberikan makan pada peristiwa itu. Kita tidak sana, tapi kita akan membuka sebenarnya apa sih arti investasi itu, dan sebenarnya apa sih yang terjadi sebenarnya dari investor itu, sebenarnya apa yang bisa diungkap oleh Prof Yudin. Sebenarnya kejadian ini adalah seperti ini. Nah itu Prof, saya minta bisa dijelaskan masalah kita ke masalah sisi investornya dulu deh. Ya Bang Dul dan teman-teman yang berbahagia, saya kira kita perlu membedah dari hulunya dulu ya. Jadi peristiwa Rempang dan beberapa peristiwa di tempat lain sebenarnya hanya hilir dari satu kesalahan paradigma apa yang disebut dengan investasi. Jauh sebelum merdeka, Tan Malaka sebagai Bapak NAR Republik itu, Bapak yang pertama kali bicara soal Republik Indonesia sudah bilang, kalau Anda tidak memahami niat di balik investasi, sebenarnya Anda tidak perlu merdeka. Sebab penjajahan di masa lalu kan juga datang untuk investasi. Dan investasi di masa lalu dan di masa sekarang bentuknya nggak beda-beda amat. Utang. Nah, soal utang dari luar negeri atau dalam negeri sebenarnya membawa dampak yang sama. Ada 5. Pertama, investasi itu pasti berniat infiltrasi. Jadi kalau aku bawa duit ke Anda, Bang Dul, ini duit buat toko bakso, maka saya sudah menginfiltrasi Anda supaya Anda bisnis bakso. Saya menginfiltrasi Anda supaya memilih satu produk yang menurut saya jauh lebih menguntungkan, jauh lebih menghasilkan, bukan hanya bertambah, tapi berlipat. Jadi salah satu penyakit oligarki, salah satu penyakit konglomerasi, salah satu penyakit kapitalisme itu adalah tidak mau bertambah. Tidak mau, mereka maunya berlipat. Karena berlipat maka ada uang awal sebagai cara untuk memastikan serdadu, TNI, birokrasi harus bersama dia, karena dia tahu bahwa nanti akan berlipat-lipat, tidak bertambah. Maaf, saya mungkin saya agak sejelas perlu keterangan penjelasan dari Prof. Arti bertambah dan berlipat itu apa maksud? Bertambahnya itu apa? Dia Duitnya. Jadi kalau saya bawa duit ke Anda 1 juta, saya nggak mau dapatnya 1.200.000. Nggak mau 2 juta, maunya 100 juta. Itu kan bukan bertambah, itu berlipat-lipat. Itu maksudnya. Penyakit investasi itu dari dulu namanya tidak mau bertambah, tapi berlipat. Makanya karena hitungan berlipat itu, kalau lihat sejarah VOC adalah sejarah di mana ia datang dengan 6.000 gulden waktu itu menghasilkan 600.000 gulden. Waduh. Bisa membangun armada tentara terkuat di seluruh dunia, bisa membangun 16 kota yang kemudian sebagian menjadi ibu kota negara baru pada pasca Perang Dunia Kedua.
Itu artinya duitnya, kekayaannya, kapitalisme itu bukan bertambah VOC, tapi berlipat-lipat. Itu juga nanti yang menjelaskan kenapa proses disparitas atau perbedaan antara Jawa, non-Jawa, perbedaan orang kaya dan orang miskin itu makin hari makin lebar, karena metodenya menganggap bahwa investasi itu tidak memiliki niat buruk. Padahal dampaknya jelas, ketimpangan itu. Nah, itu sudah lama diimani oleh para teknokrat dan ekonom kita selama berpuluh-puluh tahun tanpa membaca teksnya tanpa membaca teks-teks yang ditulis oleh Bung Hatta. Karena rumusan ekonomi kita itu yang ada dalam pasal 33, terutama di konstitusi yang asli, itu mewajibkan kehadiran negara untuk menyelesaikan persoalan greedy yang dibawa oleh para investor, baik dari luar maupun dari dalam. Makanya investasi itu katakan selalu membawa dampak pertama, infiltrasi. Setelah diinfiltrasi, dampak yang kedua itu pasti instabilisasi. Jadi munculnya pembelahan masyarakat antara yang menerima dan menolak, lalu segregasi, dia orang pribumi, saya bukan, dia orang Jawa, saya bukan, dia orang Rempang, saya bukan. Itu peristiwa hilir saja dari niat yang kedua yang disebut dengan instabilitas itu. Semua yang membedakan adalah intensitasnya saja. Ada yang instabilitas yang membesar lalu menjatuhkan sebuah rezim, ada yang regional menjatuhkan seorang gubernur atau bupati, ada yang lokal konfliknya 1-2 orang, tapi pasti terjadi instabilisasi. Tidak pernah ada satu investasi, satu gelontoran dana besar baik dalam bentuk loan yang lunak maupun yang hard, smooth, dan tidak ada penolakan. Tidak mungkin, karena selalu punya infiltrasi, selalu punya niat-niat yang kita tidak bisa menjelaskannya dengan kamu. Jadi instabilisasi itu part of investasi. Itu yang kedua. Yang kedua. Dan itu terjadi di Rempang. Bukan hanya di Rempang. Rempang itu salah satu bagian kecil saja. Nanti penjelasannya lebih detail lagi. Ya. Lebih panjang. Jadi kalau Anda cek seluruh program-program nasional, baik yang didanai oleh APBN maupun loan dari luar, itu kalau dicek di mana-mana pasti ada penolakan. Ya, betul. Yang membedakan lagi-lagi adalah soal intensitas. Ada yang besar sekali lalu menjatuhkan rezim, atau regional menjatuhkan gubernur atau bupati, yang kecil-kecil ya bisa menjatuhkan kepala desa, atau kemudian konflik kecil gitu. Yang membedakan cuma itu, tapi selalu ada itu. Dan itu tidak akan pernah habis. Iya. Tidak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Dan itu tidak bisa diselesaikan. Bisa, Caranya? sepanjang tunduk pada konstitusi di pasal 33 yang lama. Negara menjadi agregator utama di dalam persoalan itu. Bukan membiarkan. Ini bukan hanya membiarkan, dia sudah terlibat menjadi bagian dari investor. Aduh, Karena sistem politik kita membuat seseorang masuk di wilayah publik dengan harga yang mahal. Dan yang mahal itu hanya bisa didapatkan dari orang yang punya uang banyak. Karena uangnya banyak, dia mengatur. Makanya dalam studi-studi sosiologi politik hari ini kita sedang menghadapi neokolonialisme generasi kelima. Artinya jika dulu kolonialisme itu bersifat swasta saja, dia sekarang bersetubuh dengan negara untuk menaklukkan warganya sendiri. itu bahaya. Jadi negara sudah tidak netral. Kenapa tidak netral? Karena aturannya dibuat supaya agensinya itu tidak independen. Nah, setelah kita tahu bahwa dalam semua investasi itu ada instabilisasi, tidak juga menghasilkan keuntungan yang berlipat tadi itu, para investor menaikkan derajatnya, bukan sekedar infiltrasi dan instabilisasi, tapi krisis. Jadi kalau saya sudah ngasih uang ke Anda, sudah saya infiltrasi, sudah saya buat instabilisasi, duitnya nggak balik-balik nih, saya buat krisis. Karena itu dalam studi-studi krisis sebenarnya krisis itu by design, tidak pernah krisis berdiri sendiri. Dan setiap krisis yang datang berikutnya pasti obatnya lebih tinggi dosisnya. Sama seperti kalau Anda kena flu hari pertama dosisnya 200 gram, sembuh. Lalu flu datang berikutnya pasti virusnya lebih kuat dari flu yang pertama. Ya, bisa maka dosis Anda lebih tinggi, ya, jadi 500 gram. Ya. Selalu begitu. Berarti kan by design, tidak mungkin datang tanpa diundang. Ya, kalau
datang tanpa diundang kayak kita ngundang Jelang. Iya. Jadi pasti datang dengan undangan. Nah, krisis itu sendiri kan kalau memang krisis itu dalam bentuk itu by design, bisa nggak kita melihat atau pemerintah itu melihat atau memang membiarkan memang krisis itu by design itu dibentuk oleh mereka sendiri, bisa nggak itu Mas? Ya karena itu bagian dari cara kapitalisme mengambil alih seluruh kekayaan yang ada dalam sebuah negara, sebenarnya bisa ditengarai kedatangannya. Cuman siapa yang melakukannya? Karena lembaga-lembaga negara itu sudah diisi oleh agensi yang beriman pada krisis itu. Sehingga agensi itu bukan memanfaatkan kedudukannya untuk mengatasi krisis, dia part of crisis. Lihat kasus COVID-19. Kalau COVID-19 itu dimaknai sebagai datangnya investasi atau penyakit atau penjajahan dari luar, lalu kita punya kedaulatan, maka Menteri Kesehatan akan pidatonya keren. Kami bukan tidak membutuhkan pertolongan dan virus dari Anda, tapi kami sedang mencoba mengembangkan sendiri tanaman herbal, tanaman-tanaman yang sebenarnya jauh lebih efektif daripada saya harus menggunakan bahan kimia itu. Bahan kimia. Tapi karena Menteri Kesehatannya atau bagian-bagian yang penting dalam konfigurasi COVID itu adalah agensi yang juga bagian dari mereka, ya dia dengan senang hati lalu dia bisnis. Ya, peng. Dia bisnis. Dia memanfaatkan dengan nelpon temannya, kamu buat ini masker kalau perlu harganya sekian, buat saya sekian. Dan terjadilah di 2019 sampai 2020 itu kita menjadi negara yang sangat kaya raya untuk bagi peng-peng itu kan, pengusaha untuk mendapatkan hasil dari menjual obat itu. Karena mereka kemudian membuat undang-undang agar mereka steril dari kejahatan. Kan dilindungi lewat omnibus law kesehatan itu, lewat undang-undang, lewat peraturan presiden dan seterusnya, agar bisnis itu menjadi bagian dari cara mencegah COVID katanya. Ya, faktanya kan nggak begitu. Faktanya nggak, malah mereka kayak itu. Salahnya menterinya bukan Ibu Siti Fadila sih. Semestinya beliau kemarin. Kalau Bu Siti Fadila kemarin jadi menterinya mungkin nggak gini COVID. Sebenarnya menteri yang diganti juga agak mirip. Pak Terawan itu karena dianggap dia out of sight. Dia dianggap bukan bagian dari sirkulasi yang bisa membisniskan COVID sebagai bagian integral dari gerakan neoliberalisme, gerakan dari neokapitalisme. Nah itu kan baru kedua, Prof, yang Prof jelaskan. 4. Krisis itu kan yang keempat. Yang 4 krisis 4. Yang ketiga tadi? Jadi infiltrasi, instabilasi. Jadi instabil kan? Ya, stabilisasi lah ya. Yang ketiga? Krisis. Yang keempat? Influence sekarang. Yang kelima? Nanti ujungnya invasion. Ujungnya itu diinvasi. Jadi kalau Anda nanti misalnya ini kasus Rempang saja, kalau ini ternyata tidak bisa menghasilkan konsensus, ujungnya pasti invasi. Dan invasi itu tidak dalam pengertian yang paling hard, bisa juga soft. Kemarahan investor mengajak investor yang lain lalu menjadikan si A menjadi presidennya, yang presiden itu tunduk patuh 100% terhadap keinginan investor, itu kan invasi. Makanya seluruh tradisi investasi itu, kata Jenderal Suyono, adalah silent invasion. Perang termutakhir, perang dagang termutakhir. Tanpa menggunakan senjata. Ya senjatanya itu ilmu pengetahuan, kurikulum yang seakan-akan benar dan tidak ada antitesanya di seluruh fakultas ekonomi di perguruan tinggi kita. Jadi kemarin itu saya sempat wawancarai, bukan wawancarai, kebenaran ada acara diskusi publik juga. Itu pasti kenalkan Dr. Antoni Budiawan kan. Ya. Dia mengatakan ini dalam pendapat dia khawatirkan gini katanya, bahwa investor yang dari Cina atau dimanapun itu dia bilang kemungkinan dia merasa ditipu gitu oleh pemerintah kita, dikarenakan mereka itu kan sifatnya tidak mau yang memiliki gejolak. Investor itu kan maunya nyaman, itu kan stabilitasnya tadi yang dibilang stabilitas nyaman, lalu mereka menghasilkan itu lebih baik. Tapi kalau yang kayak gini mereka belum tentu, dan mereka takut ini justru seperti ada konspirasi gitu yang dibuat. Nah, menurut pandangan dari Prof sendiri, sependapat nggak dengan pembahasan ini? Setengah benar itu, sebab 100% benarnya sebenarnya investasi itu rugi pun dia untung, karena ada
apa yang disebut dengan dalam dunia ekonomi itu disebut sebagai kok jadi agak susah. Jadi kalau Anda sudah MOU dengan saya untuk bisnis itu, maka MOU itu bisa dijadikan alat untuk mendapatkan Keuntungan. bukan. Jadi nanti bisa diklaim. Oh, klaim. Asuransi gitu. Insurance, ya. Bisa asuransi. Jadi asuransi itu sudah disiapkan sebagai cara keuntungan tercepat kalau Anda mengalami kegagalan, kalau proyek kita mengalami kegagalan. Oh. Jadi kan kita misalnya gini nih, ini teman-teman kita organize untuk menolak investasi di Rempang, lalu fail. Ini investornya udah untung. Iya. Dia reclaim, dia dapat klaim atas investasi yang ia tanam di sebuah pulau, di sebuah tempat, karena gangguan keamanan maka fail kan. Dia reclaim, dapat klaim dia. Oh. Bahkan itu biasanya dilakukan oleh pebisnis yang paling utama yang dia punya bank dan yang punya asuransi. Tommy Winata memiliki dua hal itu. Oh, Tommy Winata memiliki dua hal itu, Bank Harta Geraha dan asuransi itu. Harta Geraha. Oh, dan kan dulu kalau nggak salah 2014 atau 2004 atau waktu zamannya SBY kan pernah ada rencana bahwa Tommy Winata itu akan membangun jembatan Selat Sunda kan dari sana. Dan itu nggak jalan. Artinya dia sudah peruntungan di situ. Oh, Klaim. karena klaim kan? Iya. Oh, kalau gitu saya nanti dengan Mas Eko bikin jembatan mana deh? Asuransi apa kita nggak tahu nih. Nah, itu Prof Yudi, ini saya jujur aja dengan masalah kembali ke masalah investor itu. Bisa nggak investor itu malah jadi penjahatnya sendiri? Kalau konteksnya negara harus ada penjahatnya, dan penjahatnya itu biasanya kerjasama antara aktor lokal dan investor, nggak mungkin satu pihak. Kan investor tidak bisa melakukan apapun kecuali dia bekerjasama dengan agensi lokal di dalam, bisa menteri, bisa presiden, bisa bupati, bisa gubernur. Jadi pasti dua belah pihak itu. Nah, ini bisa dipahami betapa sulitnya mengurai investasi sebagai silent invasion karena kurikulum kita sejak awal memang tidak membuat itu sebagai the battle of sovereignty. Jadi seakan-akan begitu kita merdeka, kita tidak mampu mencetak uang, kita tidak mampu memproduksi kapital, kita tidak mampu membuat bahwa negara memiliki kedaulatan di dalam pengelolaan uang. Materi itu di dalam sekolah kita hilang. Karena hilang begitu Anda jadi presiden, kerja Anda itu nyari utang kemana-mana. Itu karena apa? Karena waktu sekolah, kurikulum negara memiliki kedaulatan nyetak uang itu hilang. Kurikulum bahwa pemerintahan bisa mencetak uang bekerja sama dengan negara nanti bisa meminta kepada bank sentral untuk mencetak uang, itu hilang. Jadi uang kita itu dicetak karena ada hubungan dengan dunia internasional. Itu kurikulumnya. Sehingga negara yang dipimpin oleh kepala negara, yang dipimpin oleh presiden misalnya, karena pengetahuan itu hilang, dia tidak tahu bahwa dirinya itu berdaulat. Nah, kalau dia tidak tahu dirinya berdaulat, mestinya nggak perlu ada negara merdeka. Itu kata Tan Malaka. Bukan hanya kata Tan Malaka, kata semua orang yang menyadari bahwa dulu kita perlu merdeka agar uang kita ini terbebas dari VOC dan Belanda gitu loh. Kalau masih berhubungan dengan luar, ya nggak perlu merdeka. Ngapain merdeka? Karena melekat dalam tradisi kemerdekaan itu yang disebut dengan sovereinitas, kedaulatan, termasuk di dalamnya kedaulatan mencetak uang. Soal apapun alasannya, negara punya hak untuk mengaturnya. Misalnya gini, hari ini perbankan hanya bisa menerima boroh yang disebut dengan emas, boroh yang disebut dengan rumah dan tanah. Siapa yang buat aturan? Kan negara. Artinya negara kalau besok memutuskan bahwa kecerdasan Pak Burhan, kecerdasan Pak Dul, kecerdasan siapapun bisa dijadikan boroh, bisa dong. Otakku, hatiku, tanganku, pengetahuanku, gubukku, atau apapun yang di luar tadi, di luar emas, di luar rumah, kan bisa dijadikan boroh. Artinya negara punya hak untuk mengatakan kita bisa menghasilkan uang dari apapun, tidak harus tunduk pada satu konfigurasi internasional. Itu yang disebut dengan state, kedaulatan negara. Nah, sekarang agak nyimpang, tapi ini saya perlu tahu. Bagaimana dengan Freeport? Freeport kan investor juga. Tapi kok dia adem-adem, tapi di saat dibutuhkan ada ribut lagi. Coba.
Enggak selalu ribut itu di sana. Nggak pernah adem. Nggak pernah adem. Di Freeport itu? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi tidak diekspos? Diekspos juga. Persoalannya itu kan berhubungan dengan apa yang disebut dengan serdadu. Jadi kalau ada ribut berarti itu eksperimentasi seseorang pengen jadi kasat. Eksperimentasi seseorang pengen jadi pangkostrat. Itu di situ mainnya. Oh. Itu dari dulu kontraknya begitu. Oh. Nah Wadas? Apaan? Wadas itu sendiri sama persis nggak dengan kasus di Rempang? Mirip. Mirip. Perbedaannya biasanya ya ini. Jadi investasi-investasi di kita itu perbedaannya biasanya adalah aktornya. Ada beberapa investasi yang investornya itu berkolaborasi dengan sipil. Maka biasanya keributannya itu lebih meluas dan beragam. Tapi kalau dia bekerja sama dengan TNI, terutama Angkatan Darat biasanya di daerah-daerah tertentu itu, konfliknya konflik internal, segmented di antara mereka saja. Yang ramai sekarang begitu undang-undang polisi berada di presiden, lalu banyak investor bekerja sama dengan polisi, itu nanti pertarungannya juga dia mengidap dua hal, internal mereka sekaligus ada faktor-faktor sipil. Karena polisi kita ini kan seperti tentara bukan tentara, seperti sipil bukan sipil. Makanya begitu dia berkolaborasi dengan investor, konfliknya itu macamnya ada dua, semi militer dan semi sipil. Kalau gitu kita berdua jadi polisi aja. Kalau kita jadi polisi kita bisa dua tadi, semi militer dan semi sipil. Iya, tapi konflik itu menyebabkan konstitusi kita menjadi tidak berfungsi, kemerdekaan kita menjadi tidak ada manfaatnya. Sebab tugas utama polisi merdeka itu adalah berkonstitusi, berkonstitusi adalah bernegara, bernegara itu mewajibkan kita di dalam pemerintahan itu melakukan 4 hal. Melindungi, mencerdaskan, mengkayakan, mentertibkan. Kalau nggak ada perlindungan berarti nggak perlu merdeka. Kalau tidak mengkayakan tidak perlu merdeka. Kalau tidak bisa mencerdaskan tidak perlu merdeka. Udah ikut saja dengan penjajahan. Nah, polisi, tentara sebenarnya part of state yang punya tugas mensukseskan 4 itu. Kalau Anda polisi, kalau Anda tentara, kalau Anda birokrat, Anda punya tugas untuk melindungi segenap tumpah darah, udara, air, laut. Itu yang paling utama, karena bernegara itu berkonstitusi. Konstitusinya masih begitu loh, walaupun sudah diamandemen, preamblemnya masih bilang begitu. Bukan hanya berkewajiban melindungi, tapi juga menyejahterakan. Nah, kalau tiba-tiba investasi membuat mereka tidak sejahtera, Anda mengkhianati preambel. Bukan hanya mensejahterakan, tapi juga mencerdaskan. Karena kalau sejahtera doang tidak cerdas, kemungkinan dia tidak bisa mewarisi dan mengembangkan seluruh warisan itu akan binasa. Makanya kan dari dulu selalu dia katakan bahwa warisan terbaik adalah pendidikan. Ya. Dengan asumsi mereka yang terdidik itu menjadi cerdas, sehingga kecerdasan itu bisa membuat perlindungan dan bisa membuat kesejahteraan. Tapi ingat, karena kalian semua itulah part of semesta, Anda harus terlibat dalam ikut serta dalam ketertiban dunia, gitu loh. Disitulah kecerdasan Bung Karno dan teman-teman. Nah, fungsi birokrasi, fungsi tentara, fungsi Polri, fungsi Satpol PP, atau mereka-mereka yang sebagai agensi pemerintahan, kalau nggak melaksanakan ini, sebenarnya dia mengkhianati. Even di pasal-pasal yang lain sudah diganti lah dengan pasal-pasal yang menuju pada super liberal, tapi preamblemnya kan belum diganti. Jadi mengkhianati preamblem otomatis mengkhianati Pancasila dong. Ya, betul. Kalau mengkhianati Pancasila ya nggak perlu merdeka, sebab adanya Pancasila, preamblem dan pasal-pasal itu menjadi satu garis batas yang membedakan kita bangsa Indonesia dengan mereka yang bukan bangsa Indonesia. Masalah kembali ke Tan Malaka. Kalau mendengar bahasa dari kata Tan Malaka tadi, kalau kita masih ketergantungan dengan orang ya, sekarang kita merdeka kan. Dalam konsepnya Prof Yudin apa itu? Maksudnya gini, alhamdulillah kita dijajah aja deh, kita ikut penjajah aja gitu. Kalau kita masih ketergantungan dengan orang lain gitu misalnya. Iya, makanya saya ingin bilang kepada Pak Dul ya, ini sebenarnya persoalannya bukan di hilir. Ya hilir memang ada masalah ya, sehingga terjadi keributan, terjadi penangkapan, terjadi perang kecil-kecil lah antar warga negara sendiri. Tapi sebenarnya di hulunya itu nggak benar.
Di hulunya adalah hilangnya satu tradisi, hilangnya satu kurikulum bahwa negara ex officio di dalam dirinya mengandung sovereignitas, mengandung Iya, yang tadi juga kedaulatan. ada kedaulatan. Kalau kehilangan kedaulatan, terutama di dalam menciptakan sumber-sumber pendanaan, kok tidak daulat, akhirnya seperti sekarang. Ya, hancur. Nah, kesadaran itu kan harus dibangun lewat kurikulum, lalu diimplementasikan di sekolahan, formal, informal, non formal. Nah, kalau di sumber-sumber pengetahuan sekolahan itu tidak ada, ya akhirnya dia menjadi bagian integral dari apa yang disebut dengan globalisasi. Yang ingin semua tunduk pada aturan mereka. Ya kalau tunduk pada aturan mereka nggak usah merdeka, Mas. Ya makanya jangan merdeka aja. Tahu gini saya merdeka, nggak usah merdeka kemarin saya. Sendiriin aja negara lain. Baik, sebenarnya saya mau banyak mengorek tentang keilmuan yang ada di Prof Yudi ini. Cuma saya jujur bahwa masih banyak saya pelajari dan harus saya dalami. Karena berbicara dengan seorang Prof ini kan harus tidak sembarangan untuk menyampaikan sebuah pesan. Apalagi ini akan ditonton oleh ribuan penonton. Jadi saya tadi memberikan pertanyaan atau apapun, dan yang dijawab oleh Prof itu adalah sesuatu yang sangat bagus, dan itu saya sendiri baru tahu ya bagaimana orang-orang pendahulu seperti Tan Malaka, lalu Bung Hatta sebagai bapak proklamator kita sendiri sebenarnya dari dulu sudah memberikan arahan atau masukan tentang bagaimana sebenarnya cara berinvestasi dan kenapa kita lebih baik ada sebuah kata lebih baik kita dijajah daripada kita ngikutin orang kan. Seperti itu. Jadi ngapain kita merdeka gitu. Nah itu sebuah konsep ekonomi yang sangat menarik, dan itu satu hal yang harus kita ketahui. Baik, Prof, terima kasih waktunya. Sebelum itu, saya ingin ngomong gini. Panjangin lagi. Kan Prof. orang bertanya, apa sih solusi yang paling sederhana kalau kita tidak ingin mengkhianati pikiran para pendiri publik? Yang paling mudah, sebelum kita mengundang investor ya. Jadi mereka yang ada dalam sebuah pulau, ini misalnya Anda presiden ya. Ada yang lalu sebagai seorang presiden, Anda kan punya visi misi presiden, karena sekarang kita presidensil ya, bukan GBHN. Karena presidensil, maka Anda sudah punya pikiran pulau tersebut mau Anda bangun misalnya. Yang perlu dilakukan adalah Anda datang kepada mereka yang ada di situ, dirembuk bareng-bareng. Kalau mereka setuju ada pembangunan, yang paling mudah adalah bersama-sama dengan masyarakat yang ada di situ, membuat itu sebagai boroh di BI. Selesai. Jadi nggak perlu ngundang pusing-pusing investor dari mana-mana. BI nyetak duit atas boroh tanah tersebut, dikelola oleh mereka, untuk mereka. Kalaulah gagal, tinggal di-delete di BI. Selesai. Loh, kenapa jadi repot banget ya? Ya karena investasinya itu bersumber pada kurikulum yang dipakai dan diciptakan oleh neoliberalisme sebagai kepanjangan tangan kolonialisme kuno. Kan kolonialisme itu never ending stories, never ending. Dia akan terus berubah-ubah agar walaupun perubahan zaman. Iya, agar kekuasaannya tidak tak terbatas. Waduh. Berarti selama ini kita udah terjadi seperti itu ya. Ngaco aja. Jadi itu solusinya, Bro. Iya, sederhana sekali sebenarnya. Iya, kenapa kita ribut ya? Tahu gini saya dari negara aja dia mau Mas Burhan. Justru harusnya kita keluar kalau mau. Keluar dalam hal ini, keluar dari masalah kasus ini. Bukan keluar untuk menjadi investor di negara lain yang percaya pada teori itu. Oh, ini yang bagus. Iya. Itu mentalitas outward lookingnya begitu. Begitu Freeport yang ada 4 gunung itu, yang baru dipakai 1, yang 3 itu diborehkan jadi banyak duit daripada invasi di Indonesia karena tidak ada proyek. Kita tawarkan aja negara-negara yang tidak punya investasi, yang tidak punya boreh. Lu pakai duit rupiah. Itu kan sama seperti yang dilakukan oleh China. China itu nyetak duit dari boreh yang mereka punya. Seluruh pekerjaan di China sudah habis. Kalau ini duitnya ngendon, akan jadi invasi, dia buang keluar, maka mereka buat obor. Nah kita harus begitu mestinya. Karena sumber daya alam kita itu dahsyat luar biasa. Tinggal itu dijadikan cash kolateral lewat paper kolateral. Begitu di sini pekerjaan sudah selesai semua, udah digambar semua nih. Duit sudah cukup semua nih. Kita bekerja keluar. Panggillah Singapura yang tidak punya apa-apa. Singapura, kau punya pekerjaan apa? Ini gua pinjemin duit. Pergilah ke negara-negara yang tidak punya gunung emas, tidak punya minyak, tidak punya apapun. Tawarkan. Jadi kalau Anda memimpin sebuah negara yang sumber daya alam itu melimpah, lalu Anda menggunakan metode utang, Anda nggak ngerti bahwa Anda itu sudah merdeka. Waduh, kayaknya saya mendukung jadi presiden ya, Prof Yudi. Ampun deh. Saya dukung Prof Yudi jadi presiden 2024. Kan menarik kan? Saya akan kerahkan semua massa yang saya kenal gitu.
Mulai besok kita pasang di baliho. Nyaman artinya kan. Baik Prof, ada lagi Prof? Jika investasi dimaknai secara paradigmatik sebagaimana yang dipahami oleh Tan Malaga, maka sesungguhnya bangsa ini, negara ini, dan pemerintah ini tidak butuh orang seperti Tommy Winata. Bukan hanya orang seperti Tommy Winata, tapi juga uang yang ia bawa, sebab uang-uang itu membawa implikasi yang luar biasa yang melawan konstitusi. Terus dengan demikian, seluruh proses-proses investasi yang selama ini menghantui kita menjadi negara yang terpecah-pecah, konflik dan seterusnya, sudah bisa diantisipasi kalau paradigma investasi itu ikut sebagaimana yang dipikirkan oleh Tan, sebagaimana yang dipikirkan oleh Hatta, sebagaimana yang dipikirkan oleh Bung Karno dan kawan-kawan, karena mereka memahami betul apa yang disebut dengan sovereignitas, apa yang disebut dengan kedaulatan, dan apa yang disebut dengan negara merdeka. Baik, pemirsa yang budiman, kawan TV Onda Racikan Berita. Dalam wawancara saya dengan Prof. Yudit, ini adalah suatu hal yang saya sendiri secara pribadi baru mendapatkan ilmu itu. Dan mohon maaf apabila ada sebuah penyampaian saya yang kurang berkenan, dan juga Prof mungkin ada keliru berkenan, tetapi yang disampaikan beliau sangat tepat dan saya sendiri baru tahu. Untuk itu tetap di channel Kawan TV Onda Racikan Berita, dan kami akan siarkan ini secara live taping. Kawan TV 1